الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita duduk di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir tentang hadis berwuduk dengan bekas hewan peliharaan seperti kucing. Maka khilafiyah ulama, tapi aksar atau jumhur daripada ulama bahawa bekas daripada binatang yang halal atau binatang yang diternak seperti ayam, kucing, kambing, fala ba'sa biha, maka tidak mengapa kita untuk berwuduk kembali dengan air itu. Tapi bagaimana dengan kalau itu binatangnya binatang buas? Hal turaddu haudaka siba'? Bagaimana itu kalau itu binatang daripada binatang buas? Ya seperti mungkin singa atau mungkin harimau yang meminum air daripada bejana kita, yang meminum air daripada bak mandi kita. Bolehkah kita berwuduk kembali? Bolehkah kita memakai air itu untuk berwuduk? Fanurad fa in nurida ala suba'in turida alaina. Maka ulama berpendapat kalau untuk hewan binatang buas maka kita tidak dibolehkan berwuduk dengan sisa yang sudah dia pakai. Kenapa? Apa bedanya dengan hewan ternak yang berada di sekitar kita? Karena hewan ternak yang berada di sekitar kita, fa inna akaluhu, makanannya, minumannya itu kita boleh memastikan makanannya makanan tidak najis. Tapi kalau hewan binatang buas itu makanannya sudah najis, kadang makanannya makanan bangkai, kemudian dia jilat air tadi, kita khawatir air yang ia jilat pun menjadi najis. Itu dia bedanya. Itu kesimpulan kajian kita yang kemarin. Jadi yang dibolehkan itu meminum atau berwuduk dengan sisa jilatan hewan yang berada di sekitar kita seperti kucing, kambing, ayam. Tapi kalau hewan itu hewan buas, ya seperti harimau atau mungkin seperti singa atau yang lain sebagainya yang buas, maka itu tidak boleh. Bagaimana dengan anjing? Kalau dengan anjing sudah pasti dia najis, takkan perlu lagi untuk kita berijtihad. Tapi bagaimana kalau seandainya kita akan berwuduk? Ketika kita akan berwuduk, nampak oleh kita, maaf, anjing tadi mendekati tempat bejana kita, tempat kulah letak air tadi. Anjing pas pula balik dari sana, kita lihat. Kekhawatiran ada, jangan-jangan ni anjing ni menjilat minum itu, jangan-jangan anjing meminum dengan air itu. Ini bahaya ini. Ini susah ini. Nanti
khawatirnya kita berwuduk dengan air najis, maka di sanalah dibolehkan kita untuk berijtihad. Jadi bolehkah seseorang untuk berijtihad untuk dirinya sendiri? Boleh. Pada kasus mana? Kasus itulah tu. Kasus itu saja, itu mesti dia berijtihad. Bagaimana cara ijtihadnya? Pertama, dia melihat anjing ini apakah terlalu dekat kepada bejana atau tidak. Kedua, dia tengok pinggirannya lagi, pinggiran daripada pinggiran ember kita, pinggiran ember kita, apakah ada percikan-percikan di ember kita, di pinggiran ember itu. Kalau tidak ada, berkemungkinan kucing atau anjing tadi tidak meminum daripada air itu. Karena anjing ini meminumnya kan dengan lidah dia, berbeda dengan sapi. Kalau sapi dia benamkan mulutnya, kalau anjing dia dengan lidahnya, maka dikhawatirkan najis itu karena daripada lidah itu juga, karena dari dalam air liurnya begitu dia. Lihat pinggiran ember kita. Kalau ada jilatan, bekas-bekas jilatan, berarti itu memang air itu dijilatnya. Tapi kalau tidak ada, maka boleh kita untuk memakainya. Jadi itu namanya ijtihad. Jadi bolehkah seseorang untuk berijtihad terhadap dirinya? Boleh. Kapan? Ketika itu, ketika dia akan berwuduk memakai air yang dikhawatirkan air itu dijilat oleh anjing. Itu dia. Cuman itu saja. Berijtihad untuk menentukan arah kiblat, tak boleh kita pribadi kita. Kita nak buat musola atau nak buat masjid, pas pula di tanah kita, uang kita banyak, kita saja ijtihad arah kiblat ke sini ni. Ni arah kiblat ni. Ni arah kiblat menurut saya. Tak bisa. Tak. Atau menentukan awal Ramadan, kita berijtihad untuk kita, tak boleh. Menurut saya awal Ramadan mungkin hari Selasa, menurut saya seperti itulah, menurut saya tak boleh. Atau menentukan waktu berbuka puasa, pakai ijtihad sendiri juga tak boleh. Menurut saya awal puasa itu nanti awal berbuka itu nanti berbuka itu jam 6 lah, jam 6:30 itu waktu berbuka nanti. Tak boleh. Kita tak boleh berijtihad. Jadi bolehkah seseorang berijtihad untuk dirinya? Boleh, cuman satu kasus. Mana kasusnya? Ketika seseorang hendak berwuduk kemudian memakai air yang dijilat oleh anjing. Begitu dia. Ya dulu bapak ibu payah air. Sekarang kita yang dalam kamar kita ada air. Dulu ketika nak berwuduk mesti mencari air dulu. Berjalan sekian kilo baru dapat. Saya masih ingat itu surau-surau di kampung kita. Jadi ketika orang tua kita batal wuduk nak salat Isya, jadi kita nak ikut. Jadi kata orang tua, tidak usah ikut, jauh tempat wuduknya, jauh, sungainya jauh, sumurnya jauh, di sini ajalah. Ditunggulah di musola itu. Orang tua kita pergi mengambil wuduk. Begitu jauhnya tempat mengambil wuduk. Itu hadis yang terakhir yang kita bahas. Hadis hari ini, qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Malik rahimahullahu ta'ala, an Nafi' an Abdullah bin Umar, kana yaqul, kata Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, kana yaqul, berkata, in kana rajulu wan nisa yatawadhauna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a. Bolehkah perempuan dengan laki-laki sama-sama tempat wuduknya? Tempat wuduknya sama. Situ tempat wuduk laki-laki, situ pula tempat wuduk perempuan. Itu air yang dipakai laki-laki, setelah itu dipakai pula perempuan. Bolehkah? Itu dia. Atau sebaliknya, air yang dipakai oleh perempuan, bolehkah laki-laki memakainya? Ni pembahasan kita hari ini, insya-Allah. Qala anna Abdullah bin Umar, an-Nafi' an Abdullah bin Umar kana yaqul, in kana rajulu wan nisa yatawadhauna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a. Kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna fi zamani Rasulillah, sesungguhnya pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi, in kana rajul wan nisa, sesungguhnya laki-laki dan perempuan
la yatawadhauna, mereka saling berwuduk fi zamani Rasulillah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jami'a, bersamaan. Jadi laki-laki perempuan bersamaan berwuduk, boleh di zaman Nabi. Situ berwuduknya perempuan, di situ pula berwuduknya laki-laki. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini yatawadau jami'an, bukan waktunya yang bersamaan, bukan waktu yang bersamaan, tapi apa yang bersamaan? Min ina'in wahidin, berjananya berjana satu, baknya bak satu. Tempat wuduknya itu cuma satu di zaman Rasulullah. Situ berwuduk laki-laki, situ berwuduk perempuan. Tapi waktunya, waktu tak sama, waktu berbeda. Kalau sama waktu nak jadi berwuduk apa-apa tu, ya kan? Kalau samalah waktu berwuduknya laki-laki dan perempuan, takkan jadi berwuduk. Apa kau sibuk juga dia mandem. Tiba-tiba dia ibu-ibu tu pula nyinyol kan? Tu nakkan mungkin ikhtilat ada di zaman Rasulullah. Nabi melarang. Maksud bersamaan di sini bersamaan tempat, bukan bersamaan waktu. Waktunya tetap beda. Waktunya perempuan berbeda waktu laki-laki. Qala, lebih dahulu laki-laki berwuduk daripada perempuan. Jadi ketika masuk waktu salat, maka berwuduklah dari kalangan laki-laki dulu. Laki-laki berwuduk dulu. Setelah selesai laki-laki berwuduk, berwuduk pula lah perempuan setelah itu lagi. Tempatnya satu, baknya satu. Tempatnya itu untuk salat itu satu saja. Maka oleh karena itu tidak ada tempat yang dilebihkan, tidak ada tempat yang berlebih untuk berwuduk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala mani'. Kemudian yang kedua, jadi hadis ini hadis ini menjelaskan bahawa yang berbeda waktu, kalau tempat satu. Yang kedua, wala mani' min zalika qabla nuzulil hijab. Hadis ini pun Nabi ucapkan sebelum turunnya perintah tentang hijab. Jadi dulu perempuan laki-laki biasa saja, dan malah ada yang memakai jilbab, ada yang tidak gitu. Jadi jilbab itu tuh, makanya ada pendapat ulama mengatakan jilbab itu bukan syariat katanya, tapi adat. Tapi ada ulama mengatakan syariat. Karena apa syariat? Karena Nabi sudah menganjurkan kepada orang-orang muslim untuk memakai hijab atau jilbab. Jadi yatawadau rijal fayazhabun, berwuduk dulu laki-laki, habis itu pergi. Kemudian datang perempuan, berwuduk pula perempuan. Bolehkah perempuan memakai sisanya laki-laki? Wa amma tathhirur rajulu wal mar'atu min ina'in, adapun bersucinya laki-laki dan perempuan dari tempat yang satu, fahuwa jaizun bil ijma', boleh. Jadi bak dulu kan tak ada keran, bak atau kulah, bak laki-laki pakai dulu, setelah itu dipakai oleh perempuan. Sepakat ulama boleh di bil ijma'. Tapi bagaimana dengan perempuan terlebih dahulu? Perempuan berwuduk, setelah wuduk perempuan ni sisa lebihnya wuduk perempuan ni dipakai oleh laki-laki. Bagaimana? Kalau Imam Nawawi mengatakan itu pun juga dibolehkan, kata Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi, laki-laki dulu berwuduk, setelah itu perempuan. Perempuan ni boleh, atau perempuan dulu setelah itu laki-laki juga boleh, tidak apa-apa. Akan tetapi menurut para jumhur sahabat wa tabi'in wa a'immatus salis ila jawaz. Jadi bolehnya itu kalau perempuan tu tidak perempuan yang haid atau junub. Jadi kalau perempuan tu perempuan yang haid, memakai air sisa daripada perempuan tadi, itu tidak dibolehkan. Gitu dia. Apa lo kaitannya tu ya? Kenapa perempuan yang haid tidak dibolehkan, perempuan yang tidak haid itu dibolehkan? Kenapa? Jadi katanya, ingkana, jika perempuan tu la al-ma'ula, jika perempuan itu tidak junub atau tidak haid. Tapi kalau perempuan tu perempuan yang junub, perempuan yang haid, maka memakai airnya itu tidak dibolehkan. Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis.
Tapi hadis tu disanggah lagi. Ada hadis Nabi SAW, kata Nabi, al-ma'ula yajnebu, bahawa sesungguhnya air tidak berjunub. Maksudnya air itu takkan najis walaupun dipakai oleh orang yang mandi junub. Gitu dia. Athar fil ma'na al-mutawatirah. Jadi intinya boleh, baik air itu dipakai oleh perempuan lebih dahulu atau air itu dipakai oleh laki-laki dahulu, boleh. Walaupun perempuan yang haid memakainya air, boleh. Ya, selagi tentu tidak masuk daripada ain najisnya ke dalam air tadi. Jadi orang yang mengatakan perempuan haid itu bisa merusak air itu, orang yang beranggapan bahawa perempuan haid itu badannya najis, padahal tidak. Perempuan haid itu kan bukan badannya najis, badannya tak najis, dia mandi terus, dia berwudu, dia pakai wangi-wangian. Jadi yang najis itu apa? Hukumnya najis. Maka perempuan yang haid dilarang dia masuk masjid. Kenapa perempuan yang haid dilarang masuk masjid? Apakah dia membawa kotoran itu? Apakah karena dia bernajis, karena dia membawa kotoran? Bukan. Maka ketika Rasulullah SAW didekati oleh Sayyidah Aisyah ketika dia sedang dalam keadaan haid, jangan mendekat ya Rasulullah, jangan, aku sedang najis, kata Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, engkau tidak najis, haid itu tidak membuat seseorang najis. Jadi kenapa? Hukumnya. Maka ketika dia dalam keadaan mengeluarkan darah, maka dia dilarang untuk masuk masjid, bukan dia najis. Begitu nih. Hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehkah berwuduk di tempat yang satu, di situ laki-laki, di situ perempuan? Boleh. Ya, mungkin ada tempat uduk pasar, tempat uduk di hotel hari ini kan sama, kadang ada yang sama tempat uduknya di situ laki-laki, di situ pula berwuduknya perempuan. Hadis ma la yajibu fihi alwudu. Ini tentang yang tidak dianjurkan kita berwuduk setelah melakukan sesuatu. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala an Muhammad ibn al-Imarah an Muhammad ibn Ibrahim an Ummul Walad Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf annaha sa'alat Ummu Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi datanglah Ummul Walad, budak daripada Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, datang dia kepada Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu cara-cara sahabat Nabi dulu, orang-orang para tabi'in dulu mengaji hadis itu langsung bertanya kepada isteri-isteri Nabi. Maka isteri-isteri Nabi itu termasuk minal fuqaha wa ahli nisa, kalangan ahli fikih dari kalangan perempuan itu isteri-isteri Rasulullah. Sayyidah Aisyah, kemudian Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi, dinikahi oleh Nabi kali yang ketiga. Yang keempat, Nabi menikah pertama dengan Khadijah, kedua dengan Saudah, ketiga dengan Aisyah, keempat dengan Hafsah, kelima dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni perempuan cantik. Dia punya suami, nama suaminya Abi Salamah. Abi Salamah ni laki-laki taat, memang taat Abi Salamah. Jadi pesan Abi Salamah, awalnya Ummu Salamah dengan Abi Salamah sepakat bahawa nanti ketika salah satu di antaranya meninggal dunia tidak akan menikah lagi. Jadi kalau abang meninggal bang, kata Ummu Salamah, aku tidak akan menikah lagi. Kata Abi Salamah begitu juga, tapi kata Abi Salamah, jangan, kata Abi Salamah, engkau aku izinkan menikah dengan orang yang lebih alim daripada aku, lebih abid daripada aku, lebih mulia daripada aku, kata Abi Salamah kepada Ummu Salamah. Dicari, melamarlah ketika itu. Setelah 4 tahun meninggalnya Abi Salamah, datanglah Abu Bakar, Umar dulu datang. Umar ibn al-Khattab melamar. Ini perempuan cantik, terkenal perempuan cantik Madinah itu namanya Ummu Salamah. Datanglah Umar ibn al-Khattab. Umar datang melamar, Umar ditolak. Bayangkanlah Umar bin Khattab ditolak.
Padahal syaitan takut ke Umar. Tapi Ummu Salamah tak takut ke Umar. Tak takut. Ummu Salamah tak takut ke Umar. Ditolak Ummu Salamah. Maaf, tidak. Kenapa Ummu Salamah menolak Umar? Karena menurut Ummu Salamah suaminya lebih alim daripada Umar. Karena suaminya lebih abid daripada Umar ibn al-Khattab. Mendengar Umar kena tolak, masuklah Abu Bakar. Abu Bakar melamar. Datang Abu Bakar, dilamar oleh Abu Bakar Ummu Salamah. Abu Bakar pun ditolak oleh Ummu Salamah. Ditolak. Tak mau Ummu Salamah. Kenapa Ummu Salamah menolak Abu Bakar? Karena menurut Ummu Salamah, suaminya Abi Salamah jauh lebih alim, lebih abid dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Alim suami dia lagi. Alim suami dia, jauh lebih alim suaminya daripada Abu Bakar. Maka dia tolak. Mendengar Umar ditolak, Abu Bakar ditolak, Nabi masuk. Nabi melamar. Menolak Rasulullah, mana boleh? Tak boleh. Menolak Nabi haram hukumnya. Jadi ketika itu Nabi. Kemudian yang kedua, tidak akan mungkin ada orang yang menandingi kehebatan daripada Rasulullah. Takkan mungkin ada orang lebih alim dari Rasulullah. Takkan mungkin ada orang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah mendengar Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, Nabi pun menyampaikan kepada perempuan Madinah, namanya kita lupa, bibinya kalau tak salah, untuk menyampaikan Nabi ingin menikah dengan Ummu Salamah. Jadi ketika diperkenalkan dengan Ummu Salamah, akhirnya Ummu Salamah pun bilang, ya Rasulullah, aku banyak anak yatim. Karena dia punya 5 orang anak yatim. Aku banyak punya anak yatim. Bagaimana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, ana ma'al yatim mislah hadha. Dalam riwayat yang lain, ana wa kafalul yatim. Jadi Nabi itu paling banyak memelihara, menjaga atau membesarkan anak yatim. Maka Nabi mengatakan ana ma'al yatim kamisli hadha. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, saya bersama anak yatim itu seperti ini dekatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku ni perempuan yang sudah tua ya Rasulullah. Tidak bisa diharapkan sesuatu untuk aku ya Rasulullah. Kata Ummu Salamah. Kata Nabi, ya tidak apa-apa. Engkau tua, aku pun sudah tua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu umur Ummu Salamah ketika itu? Umurnya Ummu Salamah ketika itu 29 tahun. Masih cege-cege baru no. 29 tahun, perempuan cantik terkenal ahli Madinah, asli Madinah. Ummu Salamah itu 29, perempuan yang paling taat di Madinah, perempuan yang paling terjaga di Madinah, perempuan yang paling alim di Madinah. Suami dan istrinya menjadi orang alim. Itulah dia daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi sampaikan ke Sayyidah Aisyah, kata Nabi ke Sayyidah Aisyah, ke Hafsah, ke istri-istri yang lain, bahawa aku malam ini tidur di rumah Ummu Salamah. Kenapa ya Rasulullah? Aku malam ini menikah dengan Ummu Salamah. Saudah menerima, Hafsah menerima, Sayyidah Aisyah berat menerima. Karena perempuan ya masih muda lah. Sayyidah Aisyah kan masih muda. Agak berat menerima. Jadi cuman bagaimana? Ya mesti harus kita terima. Makanya dalam bahasa fikih itu, kita ni wajibnya cuman memberitahu, tapi tak wajib minta izin. Itu dia. Jadi kalau kita nak ta'adud, nak ingin menambah lagi bapak-bapak, wajibnya itu memberitahu. Minta izin tak wajib. Jadi sekedar kasih tahu aja, dek, abang mungkin 1 minggu ni mungkin di rumah si Anu. Apa abang kata dia? Abang menikah dengan si Anu malam ini. Izin tak izin boleh. Itu dia. Izin tak izin boleh. Jadi enggak, saya tak izin bang, tak apa. Kita pun tak berdosa karena kita ngasih tahu. Kenapa kita dianjurkan untuk mengasih tahunya? Khawatirnya nanti kita dianggapnya hilang. Kita dianggapnya hilang, dia lapor pula kita nanti ke polisi. Rupanya kita di rumah orang, kan bahaya, nanti ribet jadinya. Makanya mesti kasih tahu, dek, abang mungkin dalam minggu ini abang di rumah si Anu. Ngapa bang situ? Abang nikah malam ini dengan si Fulan. Menyakitkan itu. Tapi boleh dalam kacamata syariat. Daripada diam-diam, elok kasih tahu saja. Gitu.
Nyangguknya lagi koncangnya, cuma mengojonnya ndak yo koncang. Angguknya kuat dah, tapi ndak juga sanggup gitu. Jadi Ummu Salamah perempuan cantik, Khadijah, Aisyah. Besoknya Aisyah cari tahu seperti apa orangnya Ummu Salamah. Sayyidah Aisyah tak pernah berjumpa dengan Ummu Salamah ni. Cuman beredar di Madinah tu Nabi menikah dengan Ummu Salamah, perempuan cantik, beredar kemana-mana. Nabi lah namanya Rasulullah menikah, tentu beredar kemana-mana sampai ke telinga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, perempuan cantik asli Madinah. Perempuan cantik asli Madinah dicari oleh Sayyidah Aisyah. Di mana dia Ummu Salamah? Nampaklah sekali Ummu Salamah oleh Sayyidah Aisyah. Nampak Ummu Salamah, langsung Sayyidah Aisyah pulang dan Sayyidah Aisyah menjumpai Hafsah. Hafsah ni kan juga madunya dia. Jadi kata Sayyidah Aisyah ke Hafsah, "Ya Hafsah, rupanya Ummu Salamah tu memang cantik. Cantik Ummu Salamah itu." Jadi Sayyidah Aisyah ni khawatir nanti Nabi tertumpu kasih sayangnya kepada Ummu Salamah. Jadi kata Hafsah, "Ndak, ya Aisyah, ndak. Istri Nabi yang paling cantik itu adalah engkau." Kata Hafsah, "Tidak ada daripada istri Rasulullah yang cantik kecuali engkau." Memang itu dalam hadis, istri Nabi yang paling cantik itu memang Sayyidah Aisyah dalam hadis Nabi SAW. Kata Hafsah, itu disebabkan karena engkau cemburu. Jadi karena cemburu kadang nampak orang tu lebih cantik daripada dia. Tapi ketika engkau sudah larut-larut melihatnya, engkau akan sadar bahawa diri engkau lebih cantik dibandingkan dirinya. Besok tengok dia Aisyah kurang ancak Ummu Salamah. Besok kurang ancak, besok kurang ancak. Jadi you rupanya kata Aisyah kepada Ummu Salamah. Bisa elok leh. Jadi awal-awal tu cemburu, ndak elok, ndak terima, ndak amal. Biasa tu agak sebulan 2 bulan. Bulan yang ketiga pai kamalnya berdua besok ni. Cubalah kalau nak percaya. Tu Ummu Salamah cantik. Memang kita baca dalam riwayat hadis memang baik. Kalau cantik orang Arab jangan bayangkan dengan cantik kita. Orang Arab cantiknya hidungnya memang mancungnya keluar, kita mancung ke dalam. Pesek. Jadi orang-orang Arab memang Masya Allah tabarakallah. Ummu Salamah itu terkenal perempuan taat. Maka Ummu Salamah ni banyak meriwayat hadis. Ummu Habibah isteri Rasulullah, Hafsah, Saudah, Aisyah, banyak yang lain. Yang banyak meriwayatkan hadis yang kita baca Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. Ummu Habibah ada juga, tapi banyak Ummu Salamah dengan Sayyidah Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini Ummu Salamah. Datang dia perempuan itu kepada Ummu Salamah. Faqalat, berkata perempuan itu kepada Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah." Faqalat, "Inni imra'atun atilu zili." Hei Ummu Salamah, aku ni perempuan yang panjang bajuku. Jadi orang-orang Arab dulu sampai hari ini sebagian ada saya perhatikan, itu kalau memakai baju, memakai gamis, itu ada gamisnya yang satu style dari atas sampai ke bawah, sehingga tertutup tumitnya. Jadi ketika dia berjalan, dia menyapu lantai gitu, dia menyapu jalannya, pakaian tadi saking panjangnya. Jadi kata perempuan ini, "Hei Ummu Salamah, Ummu Salamah, ini imra'atun, aku orang yang memiliki pakaian yang panjang. Ay tatlilu saub liyastatir qadamaiha fi mashiha min adatil Arab." Jadi maksud panjang itu tertutup tumitnya. Tertutup tumit. Tumit kan bagian bawah kaki tu. Tertutup tumit tu. Tu pakaian orang perempuan-perempuan Arab dahulu kala. Walam yakun nisa'um lam yamsa. Jadi itu pakaian mereka dulu. Wa amshi fi makanil qazri. Dan aku berjalan di tempat yang kotor. Kan begitu, pakaian dalam. Orang-orang Arab sekarang masih banyak pakai itu. Pakaian tertutup tumit. Sedangkan aku berjalan di tempat-tempat yang kotor. Maka bagaimana caranya aku salat? Kalau aku langsung salat, ya berarti aku memakai pakaian yang kotor. Bagaimana caranya? Qalat Ummu Salamah, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Ummu Salamah, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, yutahiruhuma ba'dahu, pakaian itu disucikan oleh ma ba'dahu, apa setelahnya. Jadi perjalanan setelahnya itulah yang mensucikannya. Jadi umpama kita lewat, perempuan ni jalan, terkena oleh kotoran, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Yang melanjutkan perjalanan inilah yang mensucikan yang tadi, kata Rasulullah. Tapi ketika kena pakaiannya oleh najis, langsung dia berhenti di sana, atau kotoran langsung dia berhenti di sana, maka itu tidak bisa mensucikan. Jadi maksudnya ketika pakaian kita lewatlah, melewat ada becek umpamanya, mungkin ada kotoran di sana, terkena pakaian kita, tapi kita tetap melanjutkan perjalanan. Yang melanjutkan perjalanan inilah yang mensucikan pakaian. Itu kata Rasulullah. Jadi ada pertanyaan sebagian jemaah, Ustaz, orang-orang Arab tu panjang-panjang pakaiannya, itu kan bernajis itu Ustaz, kan nanti takutnya kotor tu Ustaz. Ini jawaban, kotoran itu akan dibersihkan oleh perjalanan setelahnya. Jadi dengan dia melanjutkan perjalanan, itu pun juga akan menghilangkan daripada kotoran itu. Apa kata Musannif Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala? Maksud daripada najis, kotoran yang di sana itu, ya, kita fahami bahawa kotoran tentu harus kita basuh. Apabila pakaian terkena kotoran, wajib untuk kita basuh. Apabila terkena kotoran, wajib untuk kita basuh. Tapi hadis ini tak wajib kita basuh. Hadis ini pakaian itu bersih dengan perjalanan setelahnya. Bagaimana maksudnya najisnya yang seperti apa? Najis yang dimaksud di sini adalah najis yang kering, kotoran yang kering. Kotoran ada kering, terkena pakaian kita, berjalan, habis dia. Tapi kalau seandainya pakaian itu minal baul, nyata terkenanya oleh basah, kencing umpamanya, ada orang kencing di situ, kita lewat pula di situ, terkena pakaian kita, maka la yutahhir illa bil ghas, maka tidak akan suci kecuali dengan cara membasuh. Jadi kotoran yang di situ itu kotoran yang kering. Kotoran yang basah enggak? Kotoran yang basah dia mesti harus dicuci. Jadi perempuan-perempuan kalau ada pakaiannya yang dalam, yang menutupi daripada dua tumitnya, ya tidak apa-apa. Tidak najiskah dia? Selagi yang terkena tu kotorannya cuma kotoran yang kering, maka boleh. Tapi kalau kotoran yang basah mesti harus dicuci. Hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Malik annahu ra'a Rabi'atun ibni Abi Abdurrahman yaqlisu mirara ma'u fahuwa fil masjid fala yansarifu wa la yatawadau hatta yusalli. Ini menurut mazhabnya Imam Maliki berdasarkan kepada hadis ini, bahwa Rabi'atun ibni Abdurrahman, ada seorang Rabi'atun ibni Abdurrahman tabi'in, Rabi'atun ibni Abdurrahman, Rabi'atun ibni Abdurrahman yaqlis mirara, dia muntah. Ini muntah, yaqlis ini mengeluarkan cairan lah dari mulut, cuman di masjid berulang-ulang kali, air keluar, air. Beda antara yaqlis, qailis ini dengan qai. Kalau qai muntah yang berisi, ketika keluar itu berisi, nasi itu qai namanya. Tapi beda dengan yaqlis. Kalau yaqlis ni pas muntah, air keluar, air keluar, air keluar. Itu yaqlis. Ra'a Rabi'ata ibni Abdurrahman yaqlisu mirara ma wa huwa fil masjid, keluarlah air daripada mulutnya, keluarlah air, muntah dia, tapi muntahnya muntah air di dalam masjid berulang-ulang kali, mirara, berulang-ulang kali, air keluar, air keluar. Imam Malik nampak oleh Imam Malik,
fala yansarifu wala yatawadau hatta yasaliya, maka dia pun tidak beranjak daripada tempat duduknya, wala yatawadau, dan dia pun tidak berwuduknya sehingga dia salat. Jadi menurut Imam Malik, orang yang apabila dia muntah dengan muntah air, maksudnya setiap muntah air yang keluar, maka wuduknya tidak batal. Ini dalam mazhabnya Imam Maliki. Ya, dan Syafi'i pun seperti itu, tapi ba'da Syafi'i mengatakan apabila dia mengeluarkan cairan di mulutnya ketika dia berada di dalam masjid atau di luar masjid, maka wuduknya tidak batal. Jadi muntah dengan air dalam mazhab Maliki tidak batal. Tapi dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ba'da Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan batal, sebagian mengatakan yang air itu tak batal, tapi kalau berisi nasi batal. Itu namanya qaid. Jadi kalau kita muntah batal dalam sebagian ba'da Syafi'i. Itu dia. Tapi berbeda halnya, ada yang mengatakan yaklis ini bukan daripada mi'dah, tapi daripada muh. Jadi cairan yang keluar dari mulut kita ini ada dua. Ada cairan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari mi'dah. Mi'dah ini perut. Perut itulah muntah. Ada yang berasal daripada muh. Muh ni otak kita. Itu katanya yang berasal dari muh itu dia apa namanya itu? Air liur pas kita tidur tuh liur. Ngecas itu liur basi itu itu dari muh. Ilar itu dari muh, dari otak. Ada yang dari mi'dah, perut. Ulama mengatakan yang najis itu yang keluar daripada perut, tidak yang daripada muh. Tapi ada juga sebagian dokter mengatakan ilar yang keluar ketika kita tidur itu bukan daripada muh, bukan daripada otak, tapi itu daripada perut. Begitu, daripada perut. Maka ketika kita tidur itu perut kita kan turun naik dengan kita dalam keadaan bernafas, maka keluarlah cairan. Tapi kata Imam Malik rahimahullah taala bahwa muntah tidak membatalkan daripada wudu. Hadis berikutnya, su'ila Malik an rajulin qallasa ta'ama hal alaihi alwudu. Ini tentang orang yang makanan lagi yang keluar. Tadi air, dia tak batal wudunya. Bagaimana kalau makanan yang keluar? Kata orang bertanya kepada Imam Malik, qala laisa alaihi alwudu, maka laisa alaihi alwudu, tiadalah bagi orang itu wudu. Wal yad fal yamat madha min zalik, hendaklah dia berkumur-kumur, wa yaghsil fah, kemudian dia cuci mulutnya. Jadi kumur-kumur, setelah kumur-kumur dia cuci mulutnya, maka barulah dia untuk melaksanakan solat. Jadi kata yang di sini disebutkan man asabal qaid, siapa yang ditimpa oleh muntah atau matanya berdarah atau keluar mazi. Mazi ini yang sudah kita syarahkan, dia akan ada dari kemaluan laki-laki itu 3 cairan. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Mani sesuatu yang keluar dalam keadaan natmin, dalam keadaan melompat-lompat dan keluarnya enak, itu mani. Yang kedua mazi. Mazi dia keluar dan warnanya agak keruh dan keluarnya itu tidak lezat lah begitu. Dan ada wadi, dia keluar saja dan warnanya tidak keruh dan dia biasa saja dan dia agak bergetah. Itu namanya wadi. Jadi kalau mazi bagaimana? Maka disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, apabila seseorang itu muntah atau keluar darah daripada matanya atau dia keluar daripada mazinya, maka hendaklah dia keluar dan dia mengambil wuduk, kemudian barulah dia untuk melaksanakan solat. Inilah yang dipakai oleh mazhab kita Syafi'i. Itu dia. Jadi darah yang keluar
darah tadi darah yang keluar ya. Hadis sebelumnya darah keluar itu kalau darah itu mengalir, ba'da Syafi'i mengatakan hukumnya batal daripada wudunya. Itu dia. Jadi ditanya oleh seseorang Imam Malik daripada orang yang muntah dengan makanan. Jadi ada makanan isinya muntah itu. Ya bagaimana dengan isinya kalau muntah tadi itu ada makanan, maka batal dari wudunya. Tapi kalau tidak, air saja, maka wudunya tidak batal. Hadis berikutnya, qala Malik an-Nafi' anna Abdullah ibnu Umar hanata ibnan. Ini tentang mengangkat jenazah. Batal tak wudu? Kita mengangkat jenazah. Jadi ada jenazah akan dibawa, umpamanya jenazah ini ke kuburan. Jadi jenazah ini akan dibawa ke kuburan. Kemudian kita angkat jenazah ini, kita bawa jenazah ini, maka batalkah wudu kita? Kita dalam keadaan berwudu nih, mengangkat jenazah nih, batalkah wudu kita atau tidak? Ini hadisnya ini. Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa apabila seseorang mengangkat jenazah, maka hendaklah dia mandi dan dia berwudu. Ada hadisnya. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Apa kata Imam Malik? Anna Abdullah ibnu Umar hanata ibnan li Sa'id ibni Zaid, bahwa Abdullah ibnu Umar memberikan wangi-wangian kepada anak Sa'id ibni Zaid. Jadi yang meninggal tu anak Sa'id ibni Zaid ini yang meninggal. Jadi Umar ibn al-Khattab ada parfum, diberikanlah oleh Umar ibn al-Khattab parfum kepada jenazah ni. Berarti Umar ibn al-Khattab menyentuh jenazah. Wa hamalahu, kemudian bukan sekadar menyentuh lagi, diangkat pula oleh Umar ibn al-Khattab jenazah tadi ke kuburan, dikuburkan. Summa dakhala al-masjid fa shalla wa lam yatawadda. Abdullah ibnu Umar masuk masjid dan salat dan tanpa pakai wudu. Berarti hadis ini menjelaskan menyentuh jenazah tidak batal wudu, mengangkat jenazah tidak batal wudu. Baik, ada hadis Nabi. Apa bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Apa bunyi hadis Nabi? Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Dan siapa yang mengangkat jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Jadi hadis ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar memberi wangi-wangian kepada jenazah, dia pegang jenazah. Yang kedua, Abdullah ibnu Umar pun mengangkat jenazah. Tapi Abdullah ibnu Umar langsung masuk masjid dan salat tanpa pakai wudu. Bagaimana? Jadi dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini lil mandub laisa lil wajib. Hadis ini menunjukkan sunnah bukan wajib. Jadi dalam arti kata, apabila seseorang memandikan jenazah, maka disunnahkan dia untuk mandi. Begitu maksudnya. Apabila seseorang mengangkat jenazah, disunnahkan dia berwudu. Gitu, bukan wudunya batal, enggak. Falyatawadda kata Rasulullah, maka hendaklah dia berwudu. Maksudnya disunnahkan dia berwudu. Setelah kita memandikan jenazah, disunnahkan kita mandi. Sunnah bukan wajib. Jadi dalam arti kata bahwa mengangkat jenazah atau menyentuh jenazah itu tidak membatalkan daripada wudu kita. Maka dipertegas oleh musannif, fa'lam anna hamlatal janazah laisa min nawaqidil wudu, bahwa sesungguhnya mengangkat jenazah itu tidaklah bagian daripada yang membatalkan wudu. Berarti hadis ini menunjukkan hukum sunnah, tidak hukum wajib. Itulah kita mengaji usul fikih itu penting.
Ada sebuah kaedah dalam usul fikih itu, apabila perintah itu datangnya daripada Nabi, maka perintah itu ada 3. Imma wajib, ada kala perintah itu wajib, imma mandub, ada kala perintah itu sunat, wa imma ibahah, ada kala perintah itu boleh. Ni dalam usul fikih ni. Apabila perintah itu datang daripada Nabi, maka ada 3 hukum. Ada kala dia wajib, ada kala dia sunnah, ada kala dia boleh. Begitu juga larangan dari Rasulullah. Ada kala larangan itu bersifat makruh, ada kala larangan itu bersifat haram. Mana contoh larangan bersifat haram? Nabi melarang. Apa kata Rasulullah? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhtamur rijalu bizahab atau kama qal. Nabi melarang seorang laki-laki memakai cincin daripada emas. Itu larangan Nabi. Haram atau makruh? Haram. Haram itu. Makruh mana makruh? Makruh, di antara makruh, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli wasattar famahu. Apa di dalam hadis, awal-awal hadis, Nabi melarang seseorang salat dan dia dan mulutnya dalam keadaan tertutup. Menutup mulut dalam keadaan salat hukumnya makruh, tidak haram. Itulah ni. Jadi kalau kita mengaji usul fikih, cerdas kita memakai dalil. Selamat kita dalam beragama. Masalahnya teman-teman kita yang ekstrim, setiap ada larangan berarti haram. Karena mereka tak mengaji usul fikih. Ini yang membuat ribetnya Wahaboy. Itu dia. Semuanya haram. Semuanya dipukul haram. Pokoknya kalau ada larangan dari Nabi haram. Enggak, tidak seperti itu dalam ilmu usul fikih. Lah kenapa kok harus kenapa harus kita merujuk kepada usul fikih? Cukup kepada hadis saja. Enggak. Ulama mengajarkan hadis itu baru bisa kita olah dengan adanya usul fikih. Ayat baru bisa diolah dengan usul fikih. Barulah bisa mengeluarkan hukum. Jadi saripati daripada ayat, saripati daripada hadis Nabi, dia berbuahkan suatu kelezatan hukum, itu keluarnya daripada usul fikih. Yang penggagas ilmu usul fikih pertama kali itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya ulama mengatakan orang kalau sudah menguasai ilmu usul fikih, kebiasaan orang itu adalah orang yang cerdas. Cerdas memakaikan dalil. Buktinya tadi, larangan Nabi bersifat haram saja. Enggak bisa. Harus tengok dulu dia. Ada yang bersifat makruh, ada yang bersifat haram. Begitu juga perintahnya Nabi. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat mubah atau boleh. Ini salah satunya. Jadi di atas Abdullah ibnu Umar menyentuh jenazah. Setelah itu diangkat jenazah. Setelah itu dia langsung ke masjid, dia solat tanpa pakai wuduk. Padahal bertentangan dengan hadis Nabi. Kata Rasulullah, apabila seseorang, siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Dan siapa yang mengangkat jenazah, hendaklah dia berwuduk. Berarti hadis ini menunjukkan bagi orang yang memandikan jenazah wajib mandi. Orang yang mengangkat jenazah wajib berwuduk. Tidak. Hadis ini menunjukkan sunnah. Siapa yang memandikan jenazah, disunahkan dia mandi. Siapa yang mengangkat jenazah, disunahkan dia berwuduk. Jadi bukan hukumnya wajib. Tapi kata orang tua-tua kita dulu, kalau hadis tu Abi Hurairah meriwayatkan. Jadi kata orang tua-tua kita dulu, kalau siap kita memandikan jenazah, indak awak mandi tau. Itu dikuian awak tarik dia inyo katanya. Dia dikuian awak tarik, jadi menghantui ke kita. Jadi ketika di kamar kita terasa juga dia. Nanti makan wak terasojoi-nyo, kau mandi kita, kata dia. Kalau nak mandi kita, kalau tak ganti pakaian, kita terasa diikutinya terus. Hadis terakhir, qala su'ila Malik hal qai'ul wudu. Ini hadis sama dengan hadis sebelumnya. Apakah muntah itu mesti harus berwudu? Qala la, ndak, walakin tamat madha min zalik. Dia cukup berkumur saja, kemudian dia cuci mulutnya, maka bagi dirinya itu sudah berwudu. Hadis besok pembahasan kita
tentang atarkul wuduk mimma masatnar, tentang hukum batal nak wuduk kita kalau kita memakan atau meminum sesuatu yang dipanaskan oleh api. Kita merebus air, kita sudah berwuduk, minum kita dengan air yang sudah direbus ni, batal nak wuduk kita. Atau kita makan, kita berwuduk, setelah berwuduk makan nasi dimasak dengan api, sambalnya rendang pula lagi dimasak dengan api, daging lagi, batal nak wuduk kita. Berwuduk nak lagi kita setelah memakan makanan yang disentuh oleh api ini. Itulah kajian kita insya-Allah minggu depan insya-Allah. Itu dia. Jadi kita makan makan rendang atau makan sup umpamanya. Kita dah berwuduk nih, tapi waktu solat masih lama. Rendang baru masak, daging baru masak, kita makan. Batal nak wuduk kita. Karena judul hadis tarakul wuduk mimma masatnar, meninggalkan wuduk dengan sesuatu yang disentuh oleh api. Jadi batal atau tidak nanti wuduk kita apabila kita memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. 5 minit ada pertanyaan, silakan. Kalau ada. Silakan Pak Junaidi. Baik, makasih. Jadi memperbarui wuduk itu sesuatu perkara yang sunnah dan dianjurkan. Tajdidul wuduk, tajdid wuduk, memperbaharui wuduk itu hukumnya sunnah. Tapi apakah niatnya sama dengan wuduk kita seperti biasa atau niat pula untuk mentajdid wuduk? Dalam kitab-kitab fikih kita baca niat mentajdid wuduk ini sama dengan niat seperti awal. Sama, sunnahnya pun sama seperti sunnah awal, bersugi, bersiwak, masuk air dalam hidung, kumur-kumur. Jadi niatnya sama. Jadi niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, sama. Jadi tidak mesti kita harus berniat untuk tajdid wuduk lagi, tidak. Kenapa harus niat yang sama? Karena wuduk yang tadi itu dibatalkan dengan wuduk yang kedua ini. Maka niatnya tadi mesti harus sama. Dengan adanya tajdid berarti kita sudah memperbaharui wuduk kita. Maka kalau setiap sesuatu memperbaharui berarti harus sama dia dengan sebelumnya. Begitu dia. Jadi kita ragu, entahlah kontut atau belum. Apa ajalah. Sebenarnya kalau dalam fikih kan tak batal wuduk tu. Ragu kita antara sudah berwuduk dengan belum. Entah berwuduk, entah belum, entah berwuduk, entah belum. Maka ini yang diambil, kita belum berwuduk, mesti harus berwuduk. Tapi kalau keraguan itu diantara batal dan tidak, entah sudah batal, entah belum, batal, entah belum, maka ini diambil yang belum batal. Berbeda no dalam fikih. Keraguan itu ada dua. Pertama, ragu kita sudah berwuduk atau belum. Saya sudah berwuduk atau belum? Sudah berwuduk atau belum? Sudah berwuduk atau belum? Maka diambillah pendapat yang belum berwuduk. Maka mesti kita berwuduk. Jadi kalau ada keraguan kita sudah berwuduk atau belum, maka langsung saja kita patok bahwa kita belum berwuduk. Keraguan kedua, batal atau tidak. Tadi dah batal wuduk saya apa belum ya? Dah kentut saya tadi atau belum ya? Saya tadi dah kentut atau belum ya? Atau dah batal wuduk saya? Maka pendapat ini yang diambil pendapat tidak batal. Jadi tak usah berwuduk. Karena keraguannya itu batal atau tidak, batal atau tidak. Maka ambil yang tidak. Berbeda dengan tadi. Tadi sudah berwuduk atau belum? Sudah berwuduk atau belum? Maka ambil yang belum. Maka kita dianjurkan untuk mentajdid wuduk. Tajdid itu memperbarui wuduk, bukan berarti wuduk yang tadi batal, enggak, bukan. Wuduk kita tadi masih ada, tapi karena kita menginginkan litabrid umpamanya, ingin agak menyegarkan badan atau untuk menghilangkan ngantuk, maka kita berwuduk kembali. Maka wuduk ini mestinya niatnya seperti wuduk yang pertama katanya. Jadi tidak harus dengan niat tajdid. Berbeda dengan salat. Salat memang ada niat i'adah pertama. Yang kedua, ada ulama berpendapat tidak niat i'adah tapi niat biasa saja. Contoh i'adah itu seperti kita salat berjamaah. Setelah kita salat berjamaah,
ada orang yang dia bernazar, yang dia ingin salat berjamaah, dia bernazar. Jadi dia nazar, kata dia, kalau anak saya sehat, saya berjamaah selama 40 hari. Nah, Jumat kan jamaah kan hukumnya sunnah. Bernazar kepada yang sunnah hukumnya boleh. Yang tak boleh tu bernazar kepada yang wajib. Kalau seandainya anak saya sehat, saya akan solat zuhur. Itu tak boleh. Karena memang sehat tak sehat anaknya tetap wajib solat zuhur. Jadi bernazar kepada perkara yang sunnah boleh. Sunnah jamaah kan sunnah hukumnya. Menurut jumhur ulama solat berjamaah sunnah. Kalau seandainya anak saya sehat, saya bernazar solat berjamaah selama 40 hari. 40 hari umpamanya. Berjamaah 5 waktu 40 hari. Pas di satu waktu tu tak ada teman dia berjamaah, dia terlambat. Dia terlambat. Macam mana caranya lagi? Diambilnya lah kita. Dia datang ke kita, "Pak, tolong Bapak jadi makmum saya ya Pak ya." "Kenapa Pak?" "Saya ada nazar Pak. Saya mesti harus solat berjamaah selama 5 waktu ni, 40 hari lama ya Pak. Tapi saya sudah selesai solat Pak." "Tak apa-apa, temani dia solat." Kita niat apa? Niat i'adah namanya. I'adah mengulang solat berjamaah. Dapat lagi kita pahala, dapat lagi. Begitu dia. Jadi bernazar tu kepada sesuatu yang sunnah boleh. Kalau sesuatu yang wajib tak boleh. Tak boleh. Kalau sehat anak saya, insya-Allah saya besok solat subuh 2 rakaat lagi, kata ni. Jadi selama aku berapa rakaat yang sembahyang subuh. Jadi kepada yang wajib tak boleh. Kalau seandainya anak saya sehat, saya puasa di bulan Ramadan, tak sah. Karena nazarnya itu kepada perkara yang wajib. Jadi nazar tu boleh kepada perkara yang sunnah. Itu ni. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan bi batnin kuffin, dengan batin telapak tangan batal tanpa pakai alas. Mana batin telapak tangan? Ni batin telapak tangan. Yang putih ni batin telapak tangan ni. Yang putih ni ketika ditempelkan, ni putih ni batin telapak tangan. Menyentuh kubul dan dubur. Mana kubul? Depan. Dubur mana? Belakang. Dengan batin telapak tangan, maka wuduk batal tanpa pakai alas. Tapi kalau kita sentuh dengan punggung, tak batal dia. Jadi dengan punggung tak batal. Jadi kalau gatal-gatal antum gawik pakai iko. Gisang. Tak batal. Habis tu solat antum langsung tak apa-apa. Tapi kalau depan ni batal dia. Batin telapak tangan. Jadi ni batin. Batin tu kalau syekh saya mensyarahkan, saya masih ingat itu, ketika ditempelkan menempel dia. Ni batin ni kata dia. Jadi ujung ni tak termasuk batin ini nampak ini, karena dia tak menempel. Antum sentuh kemaluan antum dengan ujung tangan antum ni berarti batal ini, karena dia tak batin ni. Yang batin tu yang menempel, tu batin ni. Ini tak batin ini. Berarti kalau antum sentuh dengan ini tak batal ini. Tapi hati-hati, tergeko step barangnya dah batal lagi. Itu fikih mazhab Syafi'i rahimahullah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah besok kita hari Isnin, habis salat asar, ada melakukan i'tikaf muhasabah bil munasabah yaumil Arafah. Kita hidupkan hari-hari Arafah kita dengan banyak berzikir, dengan banyak beristighfar, kemudian dengan banyak memuhasabah diri kita. Ba'da asar sampai berbuka, kita berbuka bersama. Setelah itu kita lanjutkan dengan salat maghrib dan takbir bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma anzilis sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da.
du'a. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.